kembali lagi di podcast Pusaka Spesial Ramadan bersama aku Milan dan aku Aziza. Gimana puasanya hari ini? Masih kuat sampai maghrib? Biasanya nih ya, kalau sore-sore kita pasti keluar buat ngabuburit. Tapi malah ada yang scroll TT, ada yang tidur, bahkan udah ada yang beli makan tapi belum waktunya. Nah, pada hari ini kita nggak cuma mau bahas ngabuburit biasa, tapi gimana caranya ngabuburit jadi penuh makna. Nah, kali ini kita nggak sendirian nih. Kita bersama tamu spesial kita, Bapak Dr. Setio Pabudi, SPD, FPI. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Pak, menurut Bapak, apa sih makna ngabuburit yang sebenarnya itu? Ya, di kalangan remaja sekarang itu, sekarang ini kan ngetren sekali istilah ngabuburit. Jadi sebenarnya ngabuburit itu kan dari bahasa Sunda yang artinya burit atau sore, ya. Nyure. Nyure itu rata-rata dilakukan oleh remaja di zaman sekarang itu untuk beraktivitas sambil menunggu datangnya waktu adzan maghrib, yaitu pertanda waktu berbuka puasa, seperti itu. Jadi banyak sekali yang anak-anak remaja itu yang melaksanakan atau melakukan ngabuburit itu di berbagai daerah. Itu ada yang disertai jalan-jalan atau kumpul-kumpul bareng teman atau main HP, selfie-selfie dan lain sebagainya. Tapi jauh dari itu, jadi makna ngabuburit itu kita lebih baik yaitu memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dalam arti kita bisa melakukan atau kita bisa mengaji, kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah agama sehingga puasa kita di bulan Ramadan ini mendapatkan predikat yang baik, sehingga di bulan-bulan lainnya itu kita bisa terbiasa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini secara garis besar itu merupakan momentum bagi kita untuk mendisiplinkan diri. Jadi Ramadan ini kita isi dengan ibadah, dengan ngaji, dengan tadarus Quran, dengan merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini, ada gunung, ada laut dan lain sebagainya, yang mana semuanya itu tidak bisa diciptakan atau dibuat oleh manusia. Seperti pada Quran surat Ali Imran ayat 191 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta itu tidak sia-sia. Jadi semuanya itu ada manfaatnya bagi kita lah. Alangkah indahnya kita daripada jalan-jalan yang tidak bermanfaat, kita muhasabah, introspeksi diri ya. Kita di alam bebas, misalnya kita merenungkan perbuatan kita selama puasa satu hari ini, bagaimana? Apakah sudah baik, apakah sudah banyak beribadah atau malah sebaliknya, ya, banyak berbuat dosa. Nah, sehingga apa? Sehingga puasa kita itu semakin hari semakin berkualitas dan kita mendapatkan predikat yang mutakin atau predikat yang takwa, sehingga bisa masuk surga dan ridho Allah itu tetap tercurahkan kepada kita. Oke Pak, aku mau tanya Pak, ngabuburit anak zaman dulu sama anak zaman sekarang itu apakah berbeda Pak? Ya tentunya beda ya, karena kita terkait dengan konteks zaman dahulu ya, zaman old dengan zaman now ya, terutama perkembangan teknologi dan komunikasi ya. Kalau sekarang mungkin banyak HP, banyak alat untuk komunikasi, jadi lebih mudah untuk mengumpulkan teman, untuk main ke sana ke sini dan lain sebagainya ya. Membuat konten dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kan HP itu tergolong sangat langka, apalagi anak-anak kecil di zaman saya.
Dan di zaman saya itu banyak anak kecil yang eh, mengaji kalau sore ya, karena tidak ada sesuatu, misalnya HP untuk bermain, jadi mainnya dengan teman-teman. Sehingga kita dengan Pak Ustadz itu sering ke misalnya ke lahan pertanian, kita mendengarkan tausiah, kita tadarus Quran. Kemudian kita mendapatkan ilmu dari ustadz tersebut ya, sambil menunggu adzan dikumandangkan. Itu lebih baik ya, lebih positif ya, daripada kita hanya jalan-jalan, hanya membuang-buang waktu ke sana ke sini hanya untuk menunggu waktu adzan. Seperti itu. Jadi kita mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan keimanan, ketakwaan, sehingga puasa kita berkualitas. Tidak hanya itu, sebenarnya nilai-nilai positif itu kita bisa membagi-bagi takjil. Ya. Itu tanda kita itu peduli ya. Kita merasakan puasa itu 1 bulan penuh itu merasakan kelaparan dan dahaga. Jadi kita berpikir bagaimana saudara-saudara kita di luar sana yang makan saja sulit ya, minum saja kesusahan. Susahnya orang kelaparan, orang yang dahaga itu seperti ini. Kita merasakan, kemudian kita berbagi lah, itulah timbul jiwa sosial. Nah, itu. Kemudian tadi itu juga kita merefleksi diri ya, muhasabah diri itu supaya menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Alangkah baiknya seperti itu. Ya. Selanjutnya Pak, Bapak punya pengalaman unik waktu ngabuburit gitu? Kalau pengalaman unik biasanya selama saya di sekolah itu bersama teman-teman dari anggota Rohis itu ngabuburit tapi juga berdiskusi masalah pesantren kilat dan lain sebagainya, masalah keagamaan religius yang di sekolah itu perkembangannya seperti apa, sehingga ya itu tadi selain daripada kita menunggu adzan, kita berusaha untuk menjadi lebih baik seperti itu dengan cara kita saling menasihati, kita saling mengoreksi. Jadi akhirnya kita menjadi lebih beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Oke Pak, saya juga mau tanya. Menurut Bapak, kan anak zaman sekarang ini pasti ada yang ngabuburit bareng pacar. Nah, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, karena mungkin keterbatasan ilmu ya, jadi atau sering mengikuti tren masa ini ya. Jadi sebenarnya itu kalau ngabuburit kan tidak lepas daripada puasa. Puasa itu kan dalam arti kita menahan hawa nafsu. Menahan nafsu dari amarah, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sehingga ketika kita itu ngabuburit bersama pacar, itu saya kira dihindari ya. Jadi itu tadi, jadi kita bagaimana sih kita itu biar puasa kita itu menjadi puasa yang berkualitas seperti itu. Jadi seperti ngabuburit bersama pacar atau bersama teman yang bukan muhrim itu sebenarnya itu dihindari seperti itu. Lebih baik kita muhasabah, kita merefleksi diri, kita mengaji seiring dengan mendekatkan Tuhan diri kita kepada Sang Ilahi. Oke, baik. Mungkin Bapak ada pesan moral untuk kegiatan ngabuburit seperti ini, Pak? Ya, untuk teman-teman yang khususnya para remaja dalam kegiatan ngabuburit, sebenarnya kegiatan itu banyak. Ya, ada kegiatan keorganisasian, ada kegiatan kemasyarakatan, atau kegiatan kepemudaan, atau kegiatan antar teman satu kelas dan lain sebagainya. Alangkah baiknya ketika ngabuburit itu kita isi dengan nilai-nilai yang positif. Jadi ada manfaatnya. Nah, kita tidak lepas daripada bulan Ramadan ini kita memperbaiki diri agar supaya apa?
hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita kerjakan, ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi kebiasaan di bulan-bulan yang lainnya, sehingga kita mendapatkan tarbiyah pendidikan di bulan Ramadan ini. Dengan cara itu tadi ya, kita mengisi dengan hal-hal yang positif ya. Kita merenungkan satu hari kita sudahkah tilawatul Quran, sudahkah kita beribadah, beramal soleh dan lain sebagainya. Itu sehingga Ramadan yang selanjutnya kita menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Wah, ternyata banyak banget ya makna di balik ngabuburit. Betul sekali. Ternyata ngabuburit itu nggak cuma cari angin doang di jalan, kita juga bisa baca Al-Quran, ngaji, dan TPA bareng teman-teman di desa. Terima kasih Bapak Pak Budi sudah memberikan ilmu dan juga nasihat yang sangat bermanfaat. Ya, sama-sama. Semoga ngabuburit kita semua jadi lebih bermakna dan penuh dengan kebaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuat